Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Kali ini kita masuk pada pertemuan kelima atau sesi 5. Ya, di mana pada sesi ini kita akan bahas mengenai desain dan struktur organisasi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas ya pada kali ini. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar pengorganisasian. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan faktor penentu struktur organisasi. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan tahap perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan aktivitas dalam proses manajemen. Proses manajemen secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi, yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sebelum rencana-rencana yang telah dibuat dibawa kepada kinerja yang sesungguhnya, manajemen puncak harus memastikan bahwa perusahaan telah diorganisasi dengan baik. Program pendapatan staf memadai dan kegiatan diarahkan kepada hasil-hasil yang diinginkan. Nah, jadi sebelum perusahaan melaksanakan rencana-rencananya ya atau menjalankan rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya atau yang sudah disusun sebelumnya, yang perlu dilakukan oleh manajemen puncak adalah memastikan bahwa pengorganisasian di dalam perusahaan tersebut telah dilakukan dengan baik atau telah dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar pengorganisasian. Penetapan struktur organisasi merupakan hal utama dalam pengorganisasian. Berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi sendiri adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan diorganisasikan secara formal. Terdapat dua bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur mekanistik. Yang kedua adalah struktur organik. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan struktur organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur mekanistik. Struktur mekanistik menekankan pada sentralisasi dalam pengambilan keputusan, prosedur, dan birokrasi. Struktur ini akan cocok pada organisasi yang beroperasi pada lingkungan yang relatif lebih pasti dan cenderung stabil ya. Berarti ini terpusat ya. Karena untuk struktur mekanistik tadi dia menekankan pada sentralisasi. Nah, contohnya di sini perusahaan kereta api Norfolk memiliki struktur organisasi mekanistik karena didukung oleh pengoperasian jalur kereta api yang efisien dan efektif serta pemerintah mengatur dengan ketat perkembangan industri kereta api tersebut ya. Jadi lingkungannya ini relatif sudah pasti ya dan cenderung stabil
Karena apa? Karena didukung oleh pemerintahnya sendiri, ya, di mana pemerintah mengatur dengan ketat perkembangan industri kereta api di kereta api Norfolk. Selanjutnya kita masuk pada struktur organik. Struktur organik di sini merupakan struktur organisasi yang lebih longgar, ya, dengan lebih banyak hubungan yang bersifat horizontal dan lebih sedikit tingkatan manajer. Nah, merupakan bentuk struktur organisasi yang paling cocok dengan organisasi yang beroperasi di lingkungan dinamis, tidak pasti, dan labil. Ya, jadi bedanya dengan mekanistik tadi, kalau mekanistik tadi dia cenderung terpusat, ya. Jadi kalau digambarkan dia ke atas, ya, meruncing ke atas. Nah, sedangkan untuk struktur organistik, ya, dia cenderung lebih horizontal, ya, di mana manajernya itu lebih diberi wewenang atau tanggung jawab, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing, ya, khususnya terkait dengan tadi ada pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, sini dicontohkan pada General Motor menjadi lebih organik dalam upaya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak pasti, ya, terkait dengan mobil, ya, atau otomotif, di mana perkembangannya sangat cepat dan dikatakan tidak pasti. General Motor membangun divisi baru yaitu proyek Saturn yang lengkap dengan keterlibatan dari pihak manajemen yang lebih banyak. Saturn dibentuk untuk bersaing dengan mobil-mobil yang dibuat oleh perusahaan otomotif Jepang. Proyek Saturn menggunakan pengelolaan mandiri oleh tim kerja dan pembuatan keputusan bersama antara karyawan dengan pihak manajemen. Ya, jadi berbeda dengan mekanistik tadi, ya, di mana terkait dengan pengambilan keputusan, pengelolaannya semuanya terpusat, ya. Jadi harus ke pusat dulu baru bisa diambil keputusan. Nah, sedangkan untuk organik di sini, ya, dicontohkan pada General Motor pada proyek Saturn, ya, yang dilakukan dia menggunakan pengelolaan mandiri, ya, di mana semuanya dilakukan oleh tim, ya, keputusannya juga dilakukan oleh tim. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan struktur mengikuti strategi. Menurut Alfred Chandler, organisasi berkembang dari suatu jenis penyusunan struktur ke berbagai jenis struktur lainnya sesuai dengan perkembangan organisasi tersebut. Ya, jadi organisasi berkembang dari satu jenis penyusunan struktur, ya, ke berbagai jenis struktur lainnya sesuai dengan perkembangan organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan cenderung mengarahkan perubahan strategi perusahaan yang akhirnya akan membawa pada perubahan struktur organisasi. Nah, jadi ketika perusahaan merubah strateginya, maka yang akan dilakukan adalah juga merubah struktur organisasinya. Strategi, struktur, dan lingkungan terkait erat satu sama lain. Jika tidak, kinerja organisasi akan hancur. Jadi, di sini harus ada kesesuaian atau keterikatan antara perubahan lingkungan, kemudian strategi, ya, dan struktur organisasi. Ketika strategi berubah, cepatnya adopsi terhadap struktur yang sesuai akan membuat keputusan
akan membuat perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ini kelebihannya ketika perusahaan cepat mengadopsi strategi yang berubah, ya. Nah, ini akan menghasilkan perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penentu struktur organisasi. Apa saja? Ini kita lihat di sini ada strategi yang pertama. Yang kedua ada ukuran organisasi. Yang ketiga ada teknologi. Dan yang terakhir atau yang keempat ada lingkungan. Nah, kita akan bahas satu-satu nih terkait dengan faktor penentu struktur organisasi. Baik, yang pertama adalah strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terikat dengan erat. Terdapatnya struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun harus dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan tersebut. Ya, jadi tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya, antara lingkungan, strategi, dan struktur, ya, atau pengorganisasian itu harus sesuai, ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa strategi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur organisasi. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah ukuran organisasi. Nah, terdapat banyak bukti yang mendukung ide atau hasil pemikiran bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan akan mempengaruhi strukturnya. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi suatu produk atau jasa. Nah, teknologi sendiri ini juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perubahan struktur organisasi. Selanjutnya, faktor yang terakhir, ya, atau faktor yang keempat di sini adalah lingkungan. Lingkungan terbentuk dari lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah, kelompok, dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan pihak-pihak yang berada di luar perusahaan tapi mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Nah, struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Nah, ini ya tadi yang juga sudah disampaikan di awal bahwa ketika lingkungan berubah, ya, perusahaan harus merubah strateginya menyesuaikan dengan lingkungan yang ada atau kondisi lingkungan yang saat ini terjadi. Nah, ketika strategi berubah, otomatis struktur organisasi juga ikut berubah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan juga ya di slide sebelumnya bahwa struktur organisasi itu akan mengikuti perkembangan perusahaannya.
ya, atau mengikuti perkembangan perusahaan. Nah, di sini untuk tahapannya, ya, tahap pertama adalah struktur sederhana. Tahap yang kedua ada struktur fungsional, dan tahap yang ketiga ada struktur divisional. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan struktur organisasi di setiap tahapannya. Baik, kita lihat untuk tahap pertama, struktur sederhana. Rancangan struktur sederhana tidak dilakukan secara detail. Biasanya digunakan pada organisasi kecil yang tidak membutuhkan rancangan struktur yang rumit. Karena jumlah orangnya tidak banyak dan pembagian tugas cukup sederhana. Pengelola organisasi dapat membuat struktur hubungan yang bersifat langsung atau disebut sebagai struktur sederhana atau simple structure. Nah, ini contohnya ya untuk struktur sederhana. Kita lihat di sini pemilik atau pengelola ya atau owner. Nah, ini langsung membawahi manajer ya atau para manajer, ada manajer 1, 2 dan 3 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini merupakan contoh untuk struktur sederhana. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, struktur fungsional. Perancangan struktur baru menjadi sebuah masalah tersendiri bagi pengelola organisasi, manakala organisasi semakin kompleks dan tidak dapat lagi ditangani dengan struktur sederhana. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan memecah aktivitas organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Pengelola harus membagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Kita lihat untuk contoh struktur fungsional. Nah, baik kita lihat di sini ya. Di yang paling atas ada GM atau General Manager. Nah, di bawahnya ini bukan lagi manajer, tapi dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ya, ada fungsi pemasaran, ada fungsi produksi, ada penjualan, personalia, dan accounting. Ya, jadi untuk tahap yang kedua, ya struktur fungsional, di sini aktivitas di dalam organisasi ya ini akan dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga yaitu struktur divisional. Pada tahap ketiga, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri yang dimiliki dan mendesentralisasi wewenang pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut bertumbuh melalui ekspansi dan diversifikasi lini produk untuk mencakup wilayah geografis yang lebih luas. Nah, ini untuk contoh bentuk struktur organisasi divisional ya. Jadi ini ada beberapa divisi ya. Kalau di sini divisinya ada komponen dan perangkat. Ya, ini mungkin terkait dengan komputer ya kalau contohnya ya. Macam-macam ini ada smartphone, ada laptop dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada divisi komponen ya, ini komponen-komponen untuk semacam smartphone, laptop, komputer ya, dimana divisi komponen ini membawai manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Kemudian ada divisi perangkat. Ya, pada divisi perangkat di sini ini membawahi manajer smartphone, manajer tablet, dan manajer
laptop. Nah, ini ketika perusahaan sudah bertumbuh ya melalui berbagai macam ekspansi atau diversifikasi. Nah, ini merupakan bentuk struktur organisasi yang cocok, yaitu struktur divisional. Ya, jadi sudah dikelompokkan berdasarkan divisinya. Selanjutnya kita masuk ke daur hidup organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi, ya selain mempertimbangkan tahap perkembangan, perlu juga mempertimbangkan daur hidup perusahaan. Daur hidup perusahaan menggambarkan bagaimana organisasi tumbuh berkembang dan pada akhirnya menurun. Nah, ini merupakan tahap-tahap dalam daur hidup organisasi. Ada tahap pertama, di sini ada tahap kelahiran, ya ini didominasi oleh usahawan, ya ini pada saat organisasi muncul atau lahir. Kemudian tahap kedua adalah pertumbuhan. Nah, ini mulai menekankan manajemen fungsional ya. Jadi aktivitas yang ada di dalam organisasi ini mulai klasifikasikan ya atau dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Kemudian di tahap ketiga ada tahap kedewasaan, ya ini dilakukan desentralisasi pada pusat laba atau investasi. Kemudian di tahap 4, nah ini mulai mengalami tahap kemunduran. Ya, ini yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemecahan struktural. Dan yang tahap terakhir atau tahap kelima yaitu kematian. Nah, di sini yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perombakan struktur. Ya, karena pada tahap kelima ini sudah tidak dapat dilanjutkan lagi ya dengan struktur yang ada. Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perombakan struktur. Struktur, budaya, dan proses operasi yang menua dapat menghambat strategi yang dilaksanakan dengan baik, sehingga perusahaan bergerak ke arah kemunduran. Jadi harus diperhatikan ya, bahwa struktur, budaya, dan proses operasi itu harus selalu diperbaharui. Ya, karena ketika struktur, budaya, dan proses operasi yang ada di perusahaan dibiarkan menua ya atau tidak mengikuti dengan kondisi lingkungan yang ada, maka di sini akan menghambat strategi yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada struktur lanjutan. Struktur lanjutan dapat membantu perusahaan mengimplementasikan strategi baru yang lebih baik, sehingga perusahaan bisa menghindari terjadinya kemunduran. Nah, untuk struktur lanjutan sendiri ini ada 3 kalau nggak salah ya, ini unit bisnis strategis, struktur metrik, dan struktur jaringan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu terkait dengan struktur lanjutan. Unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis atau strategic business unit adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalisasikan nilai perusahaan. SBU menyediakan produk dan pelayanan kepada pelanggan internal maupun kepada pihak ketiga. Nah, contohnya di sini pada Garuda Indonesia ya, Garuda Indonesia memiliki SBU atau Strategic Business Unit. Yang pertama adalah Garuda Sentra Medica Business Unit yang memiliki fungsi utama untuk memastikan setiap kokpit kru dan kabin kru
ya yang bertugas berada dalam kondisi sehat sehingga keselamatan dan penerbangan lebih terjamin. Kemudian ada lagi ya, masih di bawah Garuda Indonesia ada Garuda Cargo Business Unit. Ya, ini melayani jasa transportasi udara dengan menggunakan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia. Bersama dengan mitra-mitra, yakni agen SBU Kargo mengirimkan barang untuk wilayah domestik dan internasional. Nah, ini merupakan strategik lanjutan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ya, dengan mengembangkan ke dalam dua strategic business unit, yaitu Garuda Sentra Medica dan Garuda Cargo Business. Baik, selanjutnya kita masuk kepada struktur metrik. Struktur metrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur organisasi matrik ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas proyek organisasi yang ditugaskan. Nah, ini contohnya untuk struktur matrik ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini ada fungsional divisi, di sini juga ada project manager. Ya, jadi di sini ini akan mengerjakan atau pihak karyawan yang berada di fungsional division manager ini juga akan mengerjakan proyek-proyek organisasi yang ditugaskan di divisi tersebut. Baik, yang terakhir kita masuk ke struktur jaringan. Sebuah perusahaan yang diorganisir dalam bentuk struktur jaringan disebut sebagai virtual elimination terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Fungsi-fungsi organisasi bisnis tidak lagi terpusat pada satu gedung atau satu wilayah geografi, melainkan tersebar di seluruh wilayah penjuru dunia. Struktur organisasi jaringan memberikan peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menangani perubahan teknologi yang sangat cepat dan pergeseran bentuk-bentuk persaingan dan perdagangan internasional. Struktur organisasi jaringan juga memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kemampuan khususnya, sementara itu organisasi memperoleh efisiensi dan perusahaan lainnya yang juga sedang mengkonsentrasikan usahanya pada bidang keahliannya. Nah, jadi untuk struktur jaringan ini ya tadi dikatakan disebut sebagai virtual elimination terhadap fungsi bisnis in-house ya. Bisnis in-house itu artinya bisnis tersebut ya dari mulai pengolahan sampai dengan barang jadi itu ada di dalam satu gedung atau satu ruangan. Nah, pada struktur jaringan itu dia akan menghapus atau mengeliminir ya fungsi-fungsi bisnis in-house ini. Ya, jadi bisnisnya itu akan tersebar di seluruh penjuru dunia, tapi dengan memperhatikan kemampuan khusus partnernya nanti atau mitranya, ya. Dan si industri tersebut juga akan fokus pada kemampuan khususnya. Mungkin akan lebih jelas ketika kita bahas mengenai contoh ya. Baik, terkait dengan struktur jaringan, nah ini gambarnya ya untuk struktur jaringan. Kita lihat di sini, ini ada kantor pusatnya. Ini ya, ini kantor pusatnya.
Nah, kemudian dia buat jaringan untuk pemasoknya, ya, penyalurnya, agen promosinya, manufakturnya atau produksinya, ya, jadi produksinya tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Kemudian desainnya ya juga dilakukan oleh perusahaan lain yang ahli di bidangnya, dan packagingnya juga tidak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya, jadi packagingnya juga dilakukan oleh perusahaan lain yang memang memiliki keahlian di bidang pengemasan. Ya, jadi perusahaan ini atau perusahaan inti ini dia bekerja sama ya atau mencari mitra perusahaan-perusahaan yang ahli di bidangnya untuk mengerjakan produk yang dihasilkan oleh si perusahaan inti ini tadi. Contohnya perusahaan Nike yang mengadakan kontrak dengan perusahaan manufaktur di berbagai penjuru dunia untuk produk Nike. Ya, jadi untuk Nike dia fokusnya di R&D-nya ya atau research and development-nya. Jadi untuk produksinya ya dia menyebar ya, produksinya menyebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian ada Benetton ya yang melakukan subkontrak hampir 95% dari keseluruhan aktivitasnya dalam hal pemanufakturan, distribusi, dan penjualan. Ya, jadi untuk Benetton sendiri ini parfum ya. Nah, dia melakukan subkontrak ya atau bekerja sama ya dengan perusahaan terkait dengan pemanufakturan, distribusi, dan penjualan. Ya, jadi Benetton sendiri ini tidak melakukan hal-hal tersebut ya atau terkait dengan pemanufakturan, distribusi, atau penjualan dia tidak melakukan ya, karena di sini dikatakan hampir 95% itu diserahkan kepada perusahaan yang bekerja sama dengan Benetton. Itu kurang lebih gambaran untuk struktur jaringan. Baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan desain dan struktur organisasi. Perkuliahan pengantar manajemen sesi 5 atau pertemuan 5 terkait dengan desain dan struktur organisasi selesai. Terima kasih banyak partisipasinya. Terima kasih untuk yang sudah melihat video pengajaran kali ini. Baik, perkuliahan pada kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.